Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min zamaratir rizqa qalu hadal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasabihan walahum fiha ajwajum mutahharatun fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua di malam Tarbiyatul Balik kali ini. Umumnya segala nikmatnya Allah telah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu. Tak lupa kepada keluarga-keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua yang insya Allah mengikuti jejak langkahnya dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda, yakni kepada Buya yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada Dewan Asatidz yang tampan-tampan seperti Aryan yang menawan. Dan calon asatidz yang cantik-cantik seperti Teh Sasi yang menggoda tiap mauli ini. Aduh, kenapa hatiku sampai debar-debar? Apakah Teh Sasi akan menjadi istriku? I love you Teh Sasi. Kepada jamaah serta ruang santri yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada dewan juri yang saya hormati, yang insya Allah akan memberi taufik kepada dewan juri yang cantik dan tampan ini supaya memberi nilai yang sempurna untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Kepada santri, dan tak lupa juga kepada santriawan yang tampan-tampan dan bersispek saya kakak ini. Dan santriawati yang cantik-cantik, yang cantiknya tidak terhingga, sampai seperti bidadari yang menggoda hati ini, akan tetapi memilikimu hanya sebatas mimpi. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini insya Allah akan menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Iman asal katanya amanah, lalu dimasukkan ke dalam sesi majid warna pertama, bab pertama, suwajan dengan wajan af'ala maujun akroma, jadi amanah jika ditasib jadi amanah yu'minu imanan, segatnya masa taukid, artinya meyakinkan. Hadirin yang saya hormati, seperti yang sudah kita tahu, iman atau rukun iman jumlahnya ada 6. Yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada nabi dan rasulnya Allah, yang keempat iman kepada kitabnya Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah. Bu, Pak, santriawan, santriawati, seperti yang sudah saya bacakan di awal mukadimah tadi,
Surat Al-Baqarah ayat 25 halaman 5 jajan pertama yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan mereka berkata, inilah yang Allah telah berikan kepada kami dahulu. Mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalam surga sampai kapanpun. Yang mana menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu kabar gembira yang pertama, mereka untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah telah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mau sungai kopi, sungai susu ataupun sungai kopi susu. Yang kedua, adanya untuk mereka Allah akan memberi makanan berupa buah-buahan ya, dan setiap kali mereka diberi buah-buahan itu mereka berkata, inilah yang Allah telah berikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahannya manis dan lezat. Mau buah anggur ataupun buah mangga. Yang ketiga, mereka oleh Allah akan diberi pasangan-pasangan yang suci, yaitu bidadari yang tampan menawan, tukang-tukang pamer sispek, dan bidadari yang cantik berseri, bukan ahli zina dan pamer aurat, tidak seperti dia yang ada di dalam hati. Hadirin yang saya hormati, mungkin kesimpulannya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu adanya untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya air sungai. Selanjutnya Allah akan memberi makanan berupa buah-buahan yang pernah Allah berikan saat mereka di dunia. Dan yang terakhir, mereka oleh Allah akan diberi pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalam surga sampai kapanpun. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Hamka. Siapa mentornya? Ajidan. Oke, langsung saja masuk ke penilaian untuk Hamka malam ini. Dari penampilan Hamka malam ini, Hamka sangat energetik. Apa energetik? Naon eta teh? Artinya semangat, ya, semangat. Tapi dilihat masih ada kekurangan atau kesalahan karena tadi Hamka masih terburu-buru, ya, capeknya. Capek pasti karena nafasnya tidak teratur, ya. Tomboroning ayana pidato nafasnya teratur, komodi pidato kali lompatan nafasnya teratur, bagi capek. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan, ya. Terus tadi sempat pas melihat lupa masih ada di tuan. Nah, itu jangan jadikan ciri khas, harus dihilangkan, ya. Ketika lupa poker face aja, jadi lempeng aja gitu aja. Nah, karena kalau gini makin nggak fokus, jujur, makin nggak akan fokus. Kayak misalkan terus gitu tak batu makasih mate
kasep gitu aja jadi goreng-goreng gitu. Jangan, silakan ya. Tapi dari penampilan malam ini penyampaian Hamka bagus, pengucapan juga nggak, maksudnya jelas ya, dan nggak terbelit-belit gitu. Walaupun sempat lupa tapi masih masuk apa yang sudah disampaikan, masih jelas juga. Dan yang satu lagi, kalau bisa latih lagi ya untuk nafasnya. Jadi jangan dihabiskan nafas, sekali nafas dihabiskan semua. Jadi ambil tengah-tengah jeda dulu. Karena itu bukan jadi salah satu istilah penampilan akan menjadi guru, tapi itu mengatur kita agar kita semakin fokus. Itu aja yang harus diutamain. Paham ya? Tepuk tangan untuk Hamka dari Ranca Eke. Ya kemarin saya buat makan sangu ya. Maka Is. Halo yang Hamka, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bukan lagi berseri-seri, berarti punya bunga ya, bunga maaf. Langsung aja Hamka, tadi alhamdulillah dina pembawaan cukup bagus ya, hampir terurai, maksudnya mengarah tersusun ya, tidak acak-acakan, tapi ada kekurangannya. Setiap kan kelebihan ada kekurangan. Yang pertama iya mentorna saha ajidan ya, tolong kepada mentor ya, bisa diperbaiki dalam segi pembacaan tajwid ya. Mungkin tadi ada yang tahu masih kurang gitu, seperti kan tadi salah satu contohnya wabasyiri ya, tadi mah wabasyiri itu langsung di wabasyiri ada apa, ada tasdid. Kalau tasdid itu dibaca tebal ya. Mungkin angka kelemahannya tina tajwidnya, tapi untuk tingkatan kelas 1 masih wajar gitunya, karena masih belajar bertahap tentang tajwidnya. Tapi untuk lain waktu bisa diperbaiki lagi dari sekarang gitu. Karena yang paling bahaya itu dalam pembacaan Al-Quran, kalau tidak memakai tajwid itu celaka gitu ya, salah baca, salah arti. Nah itu karena Al-Quran itu sangat sensitif dalam segi pembacaan tuh. Begitupun tadi dalam pembacaan minha itu ada yang ditinggal, ada kalimat yang ditinggal. Walahum fiha ajwajun mutahharatu lahum fiha khalidun. Walahumna dilengitkeun gitu. Tadi bukan dilengitkeun atau tidak dibaca gitu. Nah itu bisa diperbaiki dalam segi pembacaan tajwid gitu ya. Terus yang kedua, sudah diperbaiki dalam pembacaan Muhammad. Nah, yang pertama Muhammad itu ditebalkan karena ada mim 2, Muhammad. Ya, terus ketika Hamka membaca Muhammad itu ke penonton, ini untuk penontonnya. Jadi ketika ada pembacaan Muhammad, jawab Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun pembacaan Sallu Alaihi ya. Itu yang perlu diperbaiki ya, ketika ada pembacaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Yang ketiganya yaitu dalam hadisnya masih kurang ya, karena tidak ada hadisnya gitunya. Tapi bisa ditambah dulu hadisnya lain waktu. Tapi alhamdulillah lah saya gitunya. Terus yang terakhir yaitu dalam segi penjelasan ya, dalam segi penjelasan masih kurang ya, tapi alhamdulillah gitu dalam penyampaian sudah cukup bagus, tapi dalam segi materinya masih kurang gitu. Tadi mah anu dibangun ku Arais cuma menghartikan, terus ditambahan penjelasannya sedikit ya, jadi penjelasannya anu bisa dicanaknya sedikit ya. Mungkin lain waktu bisa ngarang diperjelas dulu penjelasan yang lebih
panjang tentunya. Kalau masalah mantap dan tidak mantapnya itu tergantung yang menyampaikan gitunya. Paham Hamka? Eta 4 poin anu kedah diperbaiki deui. Tepuk tangan untuk Hamka. Halo Hamka. Halo. Alhamdulillah ya Hamka udah ada di panggung sekarang mah ya. Biasanya latihan di sini. Nah, hari ini pemilihan warnanya teraman. Itu monokrom ya, hitam dan putih ini adalah warna santri biasanya. Cuman ada satu hal yang annoying atau mengganggu. Tapi nggak tahu nih yang lainnya akan apa? Terfokuskah atau tidak? Itu celana. Kenapa celananya jenggot sebelah? Kepanjangan? Atau emang pendek sebelah? Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Coba benerin atuh. Oh, ini warnanya maksudnya. Oh, ini satu lagi panjang, yang satu lagi pendek. Oke, ini aja unikan Hamka ya. Oke, itu oke nggak apa-apa ya. Cuma tadi pas lagi ceramah, kok fokusnya jadi ke celana gitu ya, agak tunjuk sebelah gitu. Ternyata yang satu kepanjangan, dua-duanya kepanjangan, cuman yang kelipatnya cuma satu. Tapi itu oke nggak apa-apa. Nah, selain itu juga pemilihan koko juga tepat ya, dengan lengan dan panjang 3/4 juga ditambah dengan sorban warna hitam polos ya, nggak ada motif, dan juga ditambah dengan kopiahnya atau peci sungkongnya gitu ya. Cuma satu itu kan bekas duduk atau nggak disetrika kasar? Disetrika nggak? Oh disetrika, cuma tadi duduk kali ya, duduknya ngasal gitu ya, jadi kelihatan kok ya dikes gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya, tetap masih ganteng ya orang cekek. Oke, bagus banget ya pemilihannya. Jadi teraman sih sebenarnya warna monokrom ini gitu, karena biasanya santri kalau nggak pakai sarung ya udah gitu ya, pakai celana katun gitu, dan kebetulan ini cocok karena tidak terlalu banyak motif yang digunakan oleh Hamka karena sorbannya ini sorban yang polos gitu ya. Oke, kasih semangat dulu. Kasih semangat dulu apa ya untuk Hamka dari Ranca Eke. Jidaba Odi Jadi oke, Melawi Jida POP BGP. Terima kasih Hamka. Oke, lanjut ke email. Selamat malam Hamka. Malam. Untuk pertanyaan buat Hamka, sebutkan apa itu isim tasniyah. Arti isim. Apa itu arti isim? Mun disundahkeun mah naon ari isim teh? Ganti. Ari fiil naon? Fiil. Ata. Benar. Kerja. Kerja. Tepuk tangan buat Hamka.